Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari jpnn.com Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdul Azwar Anas telah mengeluarkan surat terbaru terkait seleksi CPNS 2023 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Setiap instansi pusat dan daerah diberikan kesempatan mengajukan usulan formasi CPNS 2023 dan P3K 2023 teman-teman ya. Jadi usulan formasi kami tunggu sampai 30 April 2023. Lewat tanggal itu dianggap tidak membutuhkan tambahan ASN, PNS maupun P3K. Tegas Menpan RB Azwar Anas dalam suratnya nomor B-M.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  Tertanggal 14 Maret ya. Dalam suratnya beberapa ketentuan untuk instansi pusat dan daerah dalam mengajukan usulan formasi ASN 2023 teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk suratnya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini suratnya tertanggal 14 Maret 2023 ya. Hal ya, pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 ya. Tujuannya kepada instansi pusat dan daerah. Nah, ini teman-teman ya. Ini jadi kepada instansi pusat usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian teman-teman ya. Dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun teman-teman ya tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut teman-teman. Nah ini ya, instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K ya. Kemudian B, usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen teman-teman ya. Jadi ini suratnya nanti kita bahas teman-teman ya. Nah, ini tertanggal 14 Maret 2023. Nah, kemudian instansi daerah seperti ini teman-teman ya. Ini langsung ditandatangani oleh Abdul Azwar Anas teman-teman ya. Jadi paling lambat ini adalah April teman-teman ya, tanggal 30. Jadi itu nantinya kalau setelah tanggal 30, setelah tanggal 30 April nanti tidak bisa melakukan pengusulan untuk pengadaan ASN tahun 2023 teman-teman ya. Ini jadi sudah kita ulas sebelumnya, ini kita lihatkan aja untuk suratnya teman-teman ya. Nah, ini instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terakhir, struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023 teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada di garis di board ya teman-teman ya. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 teman-teman ya. Jadi surat dari Menpan RB ini sudah sangat tegas sekali, berlaku mulai tanggal 20 Maret sampai 30 April. Jikalau tidak mengisi dalam tenggang waktu tersebut, maka tidak ada pengusulan di daerah tersebut teman-teman ya. Jadi untuk PPK ya, pejabat pembina kepegawaian, di setiap formasi di setiap instansi seharusnya harus mempersiapkan untuk mengupload dan mengusulkan untuk pengadaan ASN tahun anggaran 2023 teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke berita teman-teman ya. Untuk instansi pusat, nah ini usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 ya, serta kesediaan atau kemampuan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut teman-teman ya. 1. Instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K teman-teman ya. Yang kedua, usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan bidang kejaksaan,
bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menpan RB nomor 45 tahun 2022 dan Keputusan Menpan RB nomor 1103 tahun 2022 teman-teman ya. Jadi nanti CPNS hanya ada di bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, serta tenaga dosen. Untuk yang kebutuhan dasar seperti pelayanan dasar ya, P3K yaitu adalah hanya di pendidik dan kesehatan teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Kemudian yang keempat, kebutuhan tenaga dosen merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi teman-teman ya. Nah, jadi nanti tergantung dari Mendikbudristek ya teman-teman ya. Jadi nanti juga ada tenaga dosen yang bisa PNS teman-teman ya. Soalnya ini masuk di kriteria tenaga dosen teman-teman ya. Kemudian satu, usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar teman-teman ya. Usulan kebutuhan P3K diutamakan bagi satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan ASN tahun 2022 tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Nah, ini teman-teman ya. Alokasi P3K ini untuk pelayanan dasar yaitu adalah pendidikan dan kesehatan ya. Oke, lanjut poin kedua teman-teman. Usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina teman-teman ya. Kemudian kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi teman-teman ya. Kemudian poin yang keempat, kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan teman-teman ya. Jadi untuk P3K tetap nantinya tergantung dari kalau untuk pendidikan nanti tergantung dari Pak Nadiem Makarim teman-teman ya, selaku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian yang untuk kesehatan nanti tergantung dari Kemenkes yaitu adalah Pak Budi Gunadi Sadikin teman-teman ya, selaku dari Menteri Kesehatan teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima adalah instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi mulai 20 Maret 2023 sampai 30 April 2023 teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, hanya ada beberapa yang nantinya buat P3K dan CPNS untuk tahun ini teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang honorer juga bisa lolos tahun ini teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.